رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم فرارة حبيب الله حجته ومستر الفضل والإرفان والكرم أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والآداب والسيم مطهر الأرض من رجس ومن درني من عابدي وسن أو عابدي صنمي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسوخ وصل الجسد والروح وتوبة النصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوص الأرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع لإمراء المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي
ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khal hadiyi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sal umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. As-sanadul muttasilu ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang kelima. Mari sama kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus pula teriring selawat dan salam sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalamuh tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Kita berharap mendapatkan syafaatnya dan bersama beliau terbimbing untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adab yang kelima seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Apabila memanggil ibu bapaknya akan dia, maka wajiblah ia menjawabnya walaupun lagi sholat. Kalau kita sembahyang sunnah, orang tua manggil tuh, batalin tuh sembahyang kita, nggak boleh kita lanjutkan tuh, kecuali pada sembahyang wajib. Kalau kita udah takbiratul ihram, orang tua kita manggil atau ada yang memberi salam, haram kita menjawabnya. Dulu ada seorang anak muda ahli ibadah, satu-satunya anak muda yang rajin ke mushola itu dia. 5 waktu berjamaah di mushola. Kalau udah zikir, lama zikirnya.
Kalau udah berdoa, lama doanya. Dan dia senantiasa datang setengah jam sebelum masuknya waktu sholat. Dan setengah jam itu dia manfaatkan untuk melakukan sholat sunnah. Namanya Jurais. Siapa namanya? Jurais. Bukan Junet. Jurais. Ya. Saking begitu hebatnya dia punya ibadah, Allah angkat nih dia jadi wali min auliyaillah. Saking sungguh-sungguhnya dia beribadah, Allah angkat jadi wali min auliyaillah. Satu kekurangan dia, kalau lagi sembahyang sunnah dipanggil orang tua nggak mau nyautin. Bahkan kadang-kadang bertanya dengan hatinya, sautin apa jangan, sautin apa jangan gitu. Merasa lagi sholat ya nggak sautin, padahal sholatnya sholat apa? Sunnah. Sampai suatu masa habis tuh kesabaran ibunya. Lagi sholat dia dipanggil sama ibunya nggak nyautin. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan kau matikan Jurais sebelum dia mendapatkan fitnah. Doa ibunya. Kalau doa ibu pasti ya, doa bapak belum tentu. Karena yang ngidam dia, yang hamil dia, yang melahirkan dia, yang nyusuin dia, yang ngebesarin kita dia. Jadi kalau ibu tuh pasti. Kalau bapak ngidam nggak? Kagak. Kalaupun kembung juga masuk angin. Nggak ngidam, kita mah laki-laki. Kita nggak melahirkan, kita nggak menyusui, bahkan kita nggak merawat karena kita pergi pagi pulangnya sore. Malah ada suami yang berangkat anak masih tidur, pulang anaknya udah tidur lagi. Ada nggak begitu? Ada. Apa yang terjadi itu dengan doa ibunya? Tiba-tiba di depan musola itu ada perempuan hamil yang nggak ketahuan siapa suaminya. Didesak sama orang, kagak mau ngaku. Akhirnya setan ngebisikin, siapa lagi yang menghamil ini perempuan? Kalau bukan orang yang rajin ke musola tuh tiap hari, tuh fitnahnya tuh, ya. Yang tiap hari ke musola siapa? Jurais tuh. Di sidang tuh Jurais berame-rame. Si perempuan tetap nggak mau ngaku siapa laki-lakinya. Si Jurais juga nggak merasa ngaku dia melakukan itu kepada ini perempuan. Akhirnya satu-satunya jalan, Jurais minta tunggu sampai anaknya lahir. Semua yang hadir bertanya, kenapa nunggu anaknya lahir? Aku akan minta sama Allah supaya bayi itu bisa bicara, siapa sebetulnya yang menghamili ibunya. Jurais wali. Tuh. Ditunggu sampai tuh anak lahir deh. Pas udah lahir, dihadirkan ke depan orang banyak, berikut ibunya, berikut Juresnya. Kata orang banyak, coba Jurais kau minta sama nih anak supaya dia bisa bicara, biar dia kasih tahu siapa yang menghamili ibunya. Tuh.
Ya, Jurais angkat tangan sama Allah. Habis angkat tangan dia ngomong, wahai bayi yang masih suci, coba kau terangkan kepada kami, siapa laki-laki yang telah menghamili ibumu. Tuh. Ngomong langsung, wali ahli ibadah. Tuh. Ya, apa kata tu bayi? Yang menghamili ibuku bukan Jurais. Tuh. Yang menghamili ibuku itu seberang karyawan toko kaca. Ya, kata Jurais, bagaimana kesaksian kalian? Kami percaya denganmu wahai Jurais. Wali masih kena fitnah akibat kagak nyautin dipanggil sama orang tua tu. Kita wali bukan? Wali kelas, wali murid, ya. Jangan coba-coba tuh orang tua manggil kita nggak nyautin. Atau lagi sholat sautin tuh panggilan orang tua. Apalagi salatnya salat sunnah. Kalau salat wajib baru usolli dipanggil sautin. Jangan nyautin kalau udah takbiratul ihram. Maka saya tanya sama seorang ibu, apa yang paling ibu rasakan sakit selama hidupnya? Apakah melahirkan, Bu? Tidak. Melahirkan memang sakit, tapi ada yang lebih menyakitkan ketika anak membentak-bentak orang tua. Melahirkan sakit, antara hidup dan mati. Tapi ada yang lebih menyakitkan, kata tu ibu, ketika si anak membentak-bentak, apalagi sampai memukul, apalagi sampai ngusir orang tua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lagi rame nih, seorang bapak yang rela dengan ibunya tinggal di panti asuhan karena anak bininya ngusir dia dari rumahnya. Sampai disidang oleh lurah, bapak RW, bapak RT, supaya tuh bapak sama ibunya kembali ke rumahnya. Karena itu rumah-rumah ibunya, rumah-rumah itu anaknya, tapi diusir sama bininya, diusir sama mantu tuh ibu, sehingga si bapak sama ibunya rela keluar rumah. Sampai si anak mencium kaki suaminya tuh bininya, minta supaya suaminya balik lagi ke rumahnya. Tapi kata suaminya, ini bukan untuk yang pertama kalinya, sudah berkali-kali ngusir, mukul dan sebagainya, sehingga dia lebih memilih panti asuhan. Tuh. Coba kalau orang tua udah begitu tuh, nasib anak kayak apa itu ke depannya tuh. Kalau orang tua udah begitu tuh, namanya udah nggak ridho terhadap anak, ya, sudah nggak memaafkan kesalahannya. Sedangkan Nabi sabdakan ada dua dosa yang kalau kita lakukan siksanya nggak perlu nungguin di akhirat, di dunia kontan Allah kasih. Salah satunya durhaka kepada kedua orang tua. Masih punya orang tua nggak? Masih punya nggak orang tua? Yang masih punya, sayangi, ya, cintai, rawat dia sebaik-baiknya.
Yang udah nggak punya, doain. Ya, doain. Kemarin hari ayah rame ya, di Facebook rame, di Instagram rame, di Twitter rame, sampai di WA tuh rame. Selamat hari ayah, selamat hari ayah, gitu ya. Ngucapin selamat hari ayah setahun sekali, nyakitin tiap hari. Ya, ngucapin selamat hari ayah setahun sekali, nyakitinnya tiap hari. Seorang ayah dan ibu tidak membutuhkan ucapan kasih sayang dan selamat hari ayah atau ibu setahun sekali. Yang mereka butuhkan doa kita setiap saat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Maka adab yang kelima, apabila ibu bapak kita memanggil, wajib kita sautin panggilannya dengan jawab yang sopan, dengan jawab yang santun. Ya, ada kan ngejawab tapi ngedumel, ada nggak? Dipanggil nih, nyautin tapi ngedumel, marah, ada nggak tuh? Ada apa sih? Tuh, ya, ada apa sih? Lagi enak-enak main game, digangguin melulu, gitu ya. Aduh, itu rasanya orang tua kayak apa itu? Kalau anak manggil, nyautinnya kayak begitu. Sedangkan Quran saja mengatakan wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali engkau berkata kepada keduanya, yakni bapak ibu kita, dengan kalimat uffin. Banyak ditafsirkan oleh ahli-ahli tafsir, kalimat uffin itu kalimat yang menyakitkan hati kedua orang tua kita, yang menyayat hati kedua orang tua kita. Tuh. Ada apa sih? Kenapa sih? Tuh. Ya. Namun jawablah dengan jawaban yang baik. Wa kullahuma qaulan karimah. Hendaklah engkau berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Ini mas sekarang manggil bapak bokap, ada ya? Manggil emaknya nyokap. Yang kurang majar mantu tuh, manggil mertua mertoku. Sekarang tuh kayak begitu tuh keadaannya, ya. Seperti dijawabnya ketika dipanggil dengan yang memberitahu akan membesarkan nama bapak dan ibunya. Jadi dipanggil tuh nyautinnya dengan kalimat yang menghormati bapak ibunya. Apa contohnya itu? Orang dulu tuh kalau dipanggil labbaik, apa? Labbaik. Ya. Ahmad labbaik. Itu kalimat yang memuliakan kedua orang tua kita. Ya. Atau na'am, atau sayyidi, atau siti. Kalau siti sih jarang kayaknya ya. Ya jarang. Ahmad, Siti jarang kayaknya. Sayyidi juga jarang. Kalau na'am sama labbaik itu banyak dipakai. Orang-orang Betawi dulu tuh begitu. Kalau dipanggil labbaik, ya.
Jika dengan bahasa Arab, andaikan dengan bahasa kita, maka jawab dengan bahasa yang lemah lembut. Ya, orang Jawa dalam ya. Ya, Ahmad dalam gitu. Orang Jawa itu dalam. Orang Sunda apa itu? Orang dipanggil Pulan. Gitu. Ya. Dengan bahasa itu juga nggak apa-apa, walaupun nggak dengan bahasa Arab, tapi bahasa itu membuat senang hati kedua orang tua kita, karena anak dipanggil, disaut dengan sautan yang baik. Ya. Adab yang keenam, hendaklah sungguh-sungguh memeliharakan atas menuntut keredaan ibu bapaknya. Karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Ketidakridhaan orang tua membuat Allah nggak akan ridho dengan kita. Hadisnya sahih. Ridallah fi ridal walidain. Ya. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita pengen ngerebut ridhonya Allah, rebut ridhonya orang tua. Jangan berharap kita mendapatkan ridhonya Allah kalau Allah sampai enggak ridho dengan kita. Sudah banyak buktinya. Di zaman Nabi namanya Iklimah, di zaman Nabi. Di zaman kita namanya Malin Kundang. Tuh. Kita nggak usah jauh-jauh yang ke Arab deh ya. Malin Kundang aja deh. Bukti nyata tuh, sampai gini hari film sejarahnya masih ada. Nggak mendapatkan ridhonya orang tua, orang tuanya kagak ridho, tuh anak kemakan dengan doanya sendiri. Jadi apa itu? Jadi batu. Berkat doa siapa? Doa sendiri, bukan ibunya. Kalau nggak salah tuh yang pernah saya tonton tuh waktu anak-anak dulu, Malin Kundang mau pergi sama ibunya nggak dikasih gitu. Ibunya takut kalau Malin Kundang pergi sampai ngelupakan ibunya sendiri. Ibunya takut kalau sampai dia pergi melupakan ibunya. Malin Kundang menjawab, wahai ibuku, kalau sampai aku pergi melupakan ibuku sendiri, aku minta sama Allah biar Allah kutuk aku jadi batu. Oh, begitu tuh doanya tuh. Itu doa sendiri. Gimana kalau yang ngadoain ibunya? Makanya kalau punya hajat, kalau punya maksud, kalau punya cita-cita, minta doa orang tua. Ya, minta doa orang tua. Pasti Allah kabulkan. Karena ketika orang tua ridho, Allah pasti ridho. Tapi ketika orang tua kita murka, Allah juga pasti murka. Serem. Kalau orang tua udah nggak ridho tuh serem. Apalagi ada kalimat, gua nggak akuin lu sebagai anak gua. Allah. Pergi lu sono, gua nggak akuin lu sebagai anak gua. Ya Allah. Udah gitu gimana tuh ya? Baik itu perbuatan, berbuatlah supaya orang tua ridho. Baik itu perkataan, berkatalah supaya kedua orang tua ridho. Serta merendahkan diri di hadapan kedua orang tua.
dan menghinakan diri di hadapan orang tua. Jangan suka membusungkan dada, apalagi menyombongkan diri di hadapan orang tua. Ya, makanya terus terang Pak, harta orang tua pasti harta anak. Duitnya orang tua pasti duitnya anak. Rumahnya orang tua bakal jadi rumahnya anak. Tapi harta si anak takut diminta sama orang tua. Duit si anak takut diminta sama orang tua. Bahkan rumah si anak takut ditumpangin sama orang tua. Kira-kira ada yang begitu? Ya, sampai orang tua dimasukkan ke panti asuhan karena orang tua, karena anak-anaknya enggak sanggup merawat orang tua, sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Contoh kecil gini aja deh, kalau orang tua sakit nih, dirawat di rumah sakit, andel-andelan tuh, ya, andel-andelan, yang nungguin, yang begadangin, andel-andelan. Tahu nggak andel-andelan? Lu aja deh, tuh ya, gua sibuk, tuh. Enggak, lu aja deh, gua juga sibuk, tuh. Ujung-ujungnya nyuruh orang ngupahin, tuh. Nyuruh orang ngupahin. Padahal lebih enak anak sendiri apa orang lain? Anak sendiri. Walaupun dia kita upahin, tapi nyuruh yang nggak enak sama dia, kita nggak enak nyuruhnya. Apa contohnya tuh? Nyebokin dah. Kalau sama anak sendiri nggak ada perasaan apa-apa, tapi sama orang lain ada hal yang nggak enak, ya, malu, ya, dan sebagainya tuh. Itu salah satunya seperti itu tuh, ya. Tapi kalau ngurusin warisan, ya, malah kadang-kadang saling aku-akuan. Gue kan yang paling lama ngerawat dia, gue mesti paling banyak dapat warisannya, begitu. Ya, lu mah nggak pernah tahu, ribut akhirnya. Ya, karena anak yang ngerti agama tuh begitu. Ya. Yang ketujuh, bahwa jangan membangkit-bangkit, ngebangkit-bangkit, ya. Kan rumah gue yang bangun. Kalau nggak ada gue, nggak ada yang bangun di rumah. Orang tua nggak punya harta buat ngebangun di rumah, gue yang bangunin. Sombong bener tuh. Walaupun kita yang bangunin, tetap itu rumahnya orang tua. Dan kewajiban anak ngebangun rumah buat orang, kewajiban. Ini ngebangkit-bangkit, ya, ngebangkit-bangkit. Coba kalau orang tua yang ngebangkit, bisa nggak kita bayar? Ini nak, ada apa ya mak? Sekarang kita hitung-hitungan, ya, kita hitung-hitungan. Maksudnya mak, dari mulai emak hamil 9 bulan, melahirkan, sampai engkau seperti ini, berapa duit yang udah emak keluarin buat situ? Ayo ambil kalkulator. Sanggup nggak bayar? Sanggup nggak bayar? Oh, mungkin ancer-ancer anaknya 2 miliar kali mak, ya, misalkan gitu. Apa kata Rasulullah? Setetes air susu yang kita isep dari emak kita itu mau diganti dengan harta sedunia.
nggak kebayar. Setetes air susu. Mungkin nggak kita nyusuk cuma setetes? Berapa ember tuh? Ya, berapa ember kita nyusuk sama orang tua tuh? Nggak bisa kita balas, nggak. Satu langkah orang tua, bapak kita keluar rumah mau cari nafkah buat bini, buat anak, mau diganti itu sama anak dengan harta sebanyak apapun, nggak akan terbayarkan, nggak akan terbayarkan. Ya, jangan pas jadi orang punya duit pelit sama orang tua. Orang tua juga dulu pelit sama gue, sekarang gue pelitin lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, orang tua nggak pernah ngasih sama gue, sekarang ngapain gue ngasih orang tua? Ada anak muda Pak ke rumah Nabi nih, ya Rasulullah, aku bingung dengan orang tuaku. Kenapa? Kalau aku kasih duit nih hari ini tuh, 3-4 hari minta lagi dengan alasan udah habis. Aku kesel ya Rasulullah. Apa yang Nabi bilang? Marratan ukhra, ulangi ucapanmu. Aku kesel sama bapak ibuku ya Rasulullah. 3 hari baru aku kasih uang, udah habis lagi, udah minta lagi. Nabi minta diulangin tuh kalimat sampai 3 kali. Apa jawabnya Nabi? Jangankan hartamu, bapak ibumu minta jiwa ragamu, wajib kau berikan. Kok bisa begitu Rasulullah? Kau nggak merasakan ketika ibu melahirkan antara hidup dan... Saya mau nyontohin, susah sih sabnya yang hadir bapak-bapak semua nih. Tapi nggak apa-apa deh ya. Andai kan seorang ibu nih melahirkan nih, kata dokter, Bu, ini ada kelainan. Anak bisa lahir tapi ibu bisa kehilangan nyawa. Atau ibunya selamat, anaknya mati. Bagaimana nih Bu? Tuh. Saya rasa nggak ada orang tua yang menyatakan diri, selamatkan saya dokter, biarkan anak saya mati. Nggak ada. Pasti yang ada, selamatkan anak saya, biarkan saya yang mati. Itu orang tua tuh. Makanya seorang ibu yang lagi hamil, dia boleh nggak puasa karena khawatir sama siapa? Ibu yang hamil nih, dia boleh nggak puasa karena khawatir sama siapa? Sama anaknya. Makanya wajib qada, wajib fidyah, wajib qada, wajib fidyah. Atau yang menyusui, dia boleh nggak puasa karena khawatir sama siapa? Sama anaknya. Sama, wajib qada, wajib fidyah. Ya, nggak ada seorang ibu lagi hamil nggak puasa. Ditanya orang, kok ibu nggak puasa? Saya takut sakit. Nggak ada. Tapi saya khawatir sama anak saya. Makanya wajib qada, wajib fidyah. Ya. Itulah yang ketujuh. Cari ridhonya orang tua dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan orang tua kita. Tuh, ya. Orang-orang dulu Bapak sering nyuci kaki orang tua ya. Nyuci kaki orang tua tuh. Ya. Tuh air buat diapain tuh? Ada yang diminum, ada yang buat mandi tuh. Orang dulu begitu. Orang sekarang masih ada nggak yang begitu? Jarang nyuci kaki orang tua tuh.
Orang dulu mah setiap Jumat tuh, ya, begitu hari Jumat pagi ke rumah orang tua tuh, dicuci kaki orang tua tuh, ya, buat dia minum tuh. Tapi sebelum dicuci orang tua tuh cuci kaki dulu ya, jangan cuci aja. Iya, orang tua dari sawah main cuci aja, itu airnya butek ya. Itu. Yang kedelapan, yang ketujuh, jangan suka membangkit-bangkit ya, kebaikan yang udah kita kasih ke orang tua dengan sebab memeliharakan sekalian pekerjaan bagi keduanya. Jadi apa yang udah kita berikan sudah, ya, jangan diingat-ingat lagi, ya. Dan kedelapan, bahwa jangan menilik atau melihat kepada kedua orang tua itu dengan pandangan yang menyakitkan keduanya itu, dengan pandangan yang menyakitkan, ya, pandangan kemarahan, pandangan kebencian, pandangan ketidaksukaan, ya, sampai orang tua kita serba salah dilihatin kayak begitu, ya, karena sangat menyakiti hati kedua orang tuanya, ya. Kesembilan, bahwa jangan memasamkan muka di hadapan kedua orang tua. Memasamkan apa itu? Memperlihatkan muka cemberut, ya, cemberut, ketidaksukaan kepada orang tua, jangan, ya, mungkin karena marah kepada keduanya. Dan terakhir yang ke-10, bahwa jangan musafir atau berpergian kemanapun melainkan dengan izin keduanya. Minta izin, ya, walaupun pergi haji tuh, mak, saya tahun ini mau berangkat haji ya mak, sama istri saya. Jangan tahun ini deh, tahun depan aja. Ikutin udah, ya, ikutin tuh, ya. Izin sama orang tua kalau kita mau berpergian, mau musafir, ya. Orang tua nggak ngasih, jangan berangkat, ya. Melainkan jika ada musafirnya itu karena memenuhi kewajiban kita terhadap Allah. Apakah kita hendak pergi salat yang fardu ain atas kita, maka yaitu tiada berkehendak dengan izin orang tua kita. Tetapi sunnah ia meminta izin daripada ibu bapaknya itu. Saya rasa enggak ada ya orang tua anak pergi haji enggak ngizinin ya. Malah bangga anak pergi haji. Ya. Maka sunnah kita minta izin kepada keduanya walaupun tidak wajib, ya. Adapun musafir karena naik haji ataupun umrah atau yang fardu kifayah, maka itu tiada harus melainkan dengan izin ibu bapaknya. Nabi pernah ada anak muda lagi sakit mau berangkat perang, Nabi bilang izin dulu sama bapak ibumu, kalau diizinkan ikut perang, nggak diizinkan jangan. Gitu ya, diminta izin sama orang tuain tuh. Orang tuanya nggak ngizinin, kata Nabi kau jangan berangkat, ya, jangan berangkat. Dan demikian lagi musafir karena ziarah kepada anbiya ataupun aulia dan barang sebagainya, maka yaitu tiada harus berizin kepada kedua orang tua, tetapi harus musafir karena menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu tiada izin pun kedua orang tua tidak masalah. Wallahul muwafiq. Faslun fi adabis sahibi
ma'a sahibihi. Ya. Itulah tentang adab anak kepada orang tua, sampai 10 perkara yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, sarah daripada kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh almarhum wal maghfulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa ardah, dan dicetak dengan bahasa Arab Melayu dalam kitab Hidayatus Salikin. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan berhenti mendoakan, terus doain ya. Jangan putus asa, jangan merasa capek, jangan merasa lelah. Terus doain anak. Minimal Rabbi habli minas, maksimal Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ya. Jadi seandainya kita sudah sholat ada 1 rakaat, orang tua kita manggil-manggil, kita kerasin pun dia memang udah nggak dengar, malah atau batalkan atau apa? Iya. Ini namanya ada uzur syar'i, ya. Jadi orang tua kita bolot, tua nggak bolot, ya, assalamualaikum dulu, ya, kita kencengin tuh, udah kita kencengin tuh ya, Allahu Akbar gitu, sami Allahu liman hamidah, ayo ya, assalamualaikum gitu ya, ya. Ini namanya ada uzur syar'i. Bagaimana Ustadz, batalkan tidak? Tidak, tetap nggak boleh kita batalkan, ya. Itu namanya kita membatalkan sholat dengan sengaja, dosa, nggak boleh. Biarkan sampai dia masuk, sampai dia ngelihat bahwa kita lagi sholat, tuh, ya. Jadi walaupun orang tua kita udah nggak dengar, ucapin salam berkali-kali, kita takbir udah kencang, sami Allah udah kencang, tetap nggak dengar juga, dia ketok pintu sampai kencang, jangan dibatalkan sholat kita. Sholat wajib. Pada sholat wajib, ya. Tapi kalau sembahyang sunnah, harus kita batalkan. Ketika orang tua manggil kita, ketika ada memberi salam, kita wajib jawab tuh salam. Kalau sholatnya sholat sunnah. Kalau sembahyang wajib, kagak ada alasan apapun untuk membatalkan sholat kita, meskipun tadi alasannya orang tua kita udah nggak dengar, biar kita kencengin dia nggak dengar. Nah, tunggu dia sampai masuk, sampai ngelihat kita dalam keadaan lagi sholat. Begitu. Dosa nggak dibatalin? Dosa, nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh. Jangan dibatalkan. Ada lagi yang lainnya? Ya. Jika kita ada bekerja, pas dari Jumat, kita kan saya itu lagi di mall, lagi disuruh bos ngambil barang, pas mau sholat Jumat, tiba-tiba ada telepon masuk, suruh segera cepetan balik lagi untuk takut tamunya itu keburu mau naik pesawat. Jadi dimasuk ini pakai apa mana yang harus didahulukan? Iya. Tidak dikatakan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sebelum kita menjadikan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. La yu'minu ahadukum, kalian gak dianggap beriman kepada Allah sebelum kalian mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Kita kerja nih Pak Ustadz, kebetulan datang sholat Jumat, tiba-tiba ada perintah supaya kita apakah mengirimkan barang, apakah mengirimkan surat, apa sajalah yang kalau kita antarkan itu jelas kita nggak akan
melaksanakan sholat Jumat. Jelas kita nggak akan melaksanakan sholat Jumat. Mana yang kita duluin Pak Ustadz? Pekerjaan atau sholat? Jawabannya sholat. Jawabannya sholat. Entah diberhentiin Pak Ustadz. Kalau kita diberitikan kerja karena kita menjunjung tinggi perintah siapa? Yakinlah Allah akan berikan kita pekerjaan lebih baik dari yang kita tinggali. Yakin nggak? Kayaknya ragu-ragu, yakinnya deh. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin sudah. Maaf bos, perintah sih perintah, tapi saya udah waktunya sholat Jumat. Yang waktunya nggak bisa digeser, kecuali Johor masih bisa digeser dikit, Asar masih digeser dikit, Jumatan nggak bisa bos. Waktunya harus jam sekian apa jam sekian. Tuh. Gue pecat loh. Terima kasih bos. Yang mecat saya manusia. Coba kalau saya sampai nggak sembahyang Jumat, yang mecat saya Allah, saya mati di tengah jalan tabrakan. Yang mecat manusia, masih banyak manusia lain yang baik dari dia. Yakin nggak? Yakin nggak? Jika suatu masa ketemu perkara-perkara kayak begitu tuh, kira-kira ngedepanin pekerjaan apa sholat? Pekerjaan apa sholat? Sholat. Karena kita nggak dianggap beriman kepada Allah sebelum kita mampu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai segala-galanya. Ya. Dan sudah banyak bukti bahwa orang menjunjung tinggi perintah Allah, Allah junjung tinggi itu permintaannya, Allah junjung tinggi kehidupannya. Ya, apalagi Jumat yang waktunya nggak bisa digeser, nggak bisa. Terus bosnya jawab, ya udah ntar lu semain Jumat jam 2 sendirian. Ya, ikutin jangan. Ikutin jangan. Ikutin aturan Allah, bukan aturan dia. Dari mana ada sembahyang Jumat jam 2? Dibilang lagi, ya udah ntar sembahyang Jumatnya sendirian aja. Jadi azan sendiri, khutbah sendiri, yang ngedengar sendiri, yang qomat juga sendiri, yang sholat bego tuh bos tuh. Di mana ada sembahyang Jumat nggak berjamaah? Sembahyang Jumat wajib berjamaah. Minimal berapa orang? 40 orang. Berdua aja nggak sah, apalagi sendirian. Tuh. Makanya saya heran waktu zamannya Covid. Maaf ya, ada orang sembahyang Jumat di rumah. Tuh. Yang azan mantunya, yang Bilal anaknya, yang khutbah dia cuman bapak, anak, mantu, sama cucu 2 berlima. Terus saya tanya, udah habis Jumatan ente nggak johor lagi? Enggak Pak Ustadz, bego. Tuh. Ya, kalaupun keadaan darurat, mungkin karena Covid pada waktu itu yang membuat dia sembahyang Jumat cuma berlima, tetap habis salam qomat lagi sembahyang apa? Zuhur. Tuh, begitu. Nah, kalau tadi soal pekerjaan, jangan sampai kita mengalahkan sholat karena pekerjaan. Karena sehina-hinanya manusia yang mencari rezeki dengan meninggalkan yang ngasih, dengan meninggalkan yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kita sibuk ya rezeki dengan meninggalkan yang ngasih rezeki. Itu sehina-hinanya manusia. Nah, dia tahu yang ngasih rezeki Allah, tapi yang ngasih nyai rezeki dia tinggalkan Allah yang ngasih rezeki. Kerja dengan nggak sholat misalkan, ya, usaha dengan nggak ibadat, jangan. Ya, ada lagi yang lainnya?
Iya, silakan. Kayak orang biasanya pada baca Quran itu di HP. Apa HP itu sangat menyalahkan? Iya. Boleh nggak kita baca Quran melalui HP? Setelah dibaca kan kandung celana. Iya. Boleh atau tidak? Kalau baca Qurannya sih boleh-boleh aja. Mungkin kita cukup baca Yasin lihat dari handphone, baca Waqiah lihat dari handphone, nggak ada masalah. Permasalahan sekarang Pak Ustadz kan handphone isinya Quran melulu Pak Ustadz tuh. Boleh nggak tuh Quran kita masukin di kantong, kita bawa ke kamar mandi dan sebagainya? Jawabannya handphone itu tidak semuanya isinya Quran. Banyak isinya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada WA dan sebagainya. Maka tatkala selesai baca Quran terus kita matikan handphonenya, kita masukkan di kantong, nggak apa-apa. Ya, kalau kamar mandi Pak Ustadz, bagus dimatiin. Sebabnya nada deringnya azan. Nada deringnya azan. Allah, kita lagi berak, handphone di kamar mandi, bunyi azan, matiin. Tapi kalau nada deringnya bukan suara azan, ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya. Karena handphone nggak khusus isinya Quran. Andaikan khusus isinya Quran, nggak ada yang lain, taruh di luar, jangan bawa dalam kamar mandi. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, artinya tempatkan nama Allah. Berikut juga Rasulnya, Qurannya di tempat-tempat yang pada tempatnya. Gitu. Nah, terakhir masih ada? Kalau nggak ada kita masuk hadis ya. Satu saja kita ambil berkahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhu qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Masih tentang puasa ya. Masih tentang puasa. Innaman akala fal yutimma au fal yasum wa man lam yakul fala yakul. Bahwasanya siapa orang yang lagi berpuasa dia makan dengan cara lupa atau minum dengan lupa, fal yutimma, maka tetap sempurnakan puasanya. Au fal yasum, atau tetap dia berpuasa sampai datang waktu maghrib, dengan catatan malam yakul fala yakul. Kalau dia makan lupa, sempurnakan, tapi jangan makan lagi. Gitu. Ya. Misalkan kita pulang istirahat kerja, di meja ada makanan, kita lupa lagi puasa. Tuh. Kita makan nih, kita ingat, buang, kumur-kumur, lanjutin. Jangan dimakan lagi. Lumayan sepotong lagi. Jangan. Ya. Ba'asa rajulan yunadi bihi yawma Asyura. Diutus seseorang memanggil-manggil dia pada hari Asyura. Wa an Abi Hurairah
idza nasiya fa akala